Apa hukumnya wanita naik ojek drivernya laki-laki? Apa hukumnya wanita naik ojek yang drivernya laki-laki? Baik. Yang dilarang interaksi antara laki dan wanita yang bukan mahram apa saja, Pak? Satu, tidak boleh berkhalwat. Berkhalwat itu apa, Pak? Berduaan di tempat yang tertutup. Ya, misalnya di dalam rumah berduaan, di dalam mobil berduaan, sementara tempatnya tertutup, tidak bisa dilihat oleh orang lain. Seperti ini namanya apa? Berkhalwat. Satu ya. Yang kedua, bersentuhan fisik lawan jenis. Sudah? Seperti ini juga tidak boleh. Baik. Yang ketiga, ikhtilat. Jumlah perempuan banyak, laki-laki banyak, campur baur jadi satu kayak di pasar itu. Itu namanya ikhtilat. Walaupun terkadang ikhtilat ini tidak bisa dihindari karena kondisi tertentu, sehingga tidak mungkin tidak ikhtilat. Tawaf itu tidak bisa, Pak, menghindari ikhtilat. Yang bapak-bapak depan laki-laki, depan perempuan belakang tawaf, Pak, bisa, Pak? Tidak bisa. Kenapa tidak bisa? Sebab mereka tawaf sesuai dengan rombongan masing-masing, suami istri, suami istri, suami istri. Di Masjid Nabawi juga sama. Kalau sudah bubar sholat, saya ngalor ngidul, saya ngidul ngalor, ngetan ngulon, campur jadi satu, laki perempuan. Dan ikhtilat seperti ini tidak mungkin bisa dihindari, ya? Makanya untuk ikhtilat ini lebih ringan dibandingkan yang lain. Selanjutnya, kalau orang naik ojek motor, yang terjadi apa dari tiga larangan ini, Pak? Bersentuhan. Tidak sengaja bersentuhan, kan bisa dihalangi pakai tas. Jadi misalnya dihalangi pakai tas atau dihalangi pakai benda tertentu, sehingga nanti ketika ngerem tidak sampai menyentuh, berarti masih bisa menjaga untuk tidak saling bersentuhan. Apakah mereka berkhalwat? Berkhalwat atau tidak? Ya? Berkhalwat enggak? Tidak. Kenapa tidak berkhalwat? Dilihat banyak orang, sehingga berangkat dari rumah sampai masjid ini yang lihat banyak. Maka tidak terhitung berkhalwat. Sudah? Berarti pelanggaran yang pertama bisa dijaga, tidak sampai bersentuhan. Pelanggaran yang kedua tidak terjadi. Baik, berarti boleh atau tidak? Tidak boleh. Boleh atau tidak? Baik. Nabi SAW pernah naik onta bersama beberapa rombongan. Lalu beliau ketemu Asma bintu Abi Bakar. Asma waktu itu sedang gendong biji, ditaruh di kepala beliau, dibawa dari kebun menuju rumah untuk dijadikan makanan kuda. Ketika Nabi SAW melihat Asma dalam situasi itu, Rasulullah SAW menderungkan ontanya dan minta Asma untuk bonceng. Tapi Asma teringat cemburunya Zubair bin Awam, sehingga Asma menolak. Akhirnya karena Asma menolak, Rasulullah SAW melanjutkan perjalanan menuju Madinah. Sampai di rumah Asma cerita, menyampaikan kalau tadi ditawari Nabi SAW bonceng. Asma dengan Nabi mahram atau bukan? Mahram atau bukan? Kenapa bukan? Karena Asma ini saudara ipar. Asma dengan Aisyah apanya? Adik kakak sebapak, saudara sebapak beda ibu. Baik. Nah, ketika Asma cerita sama suaminya Zubair bin Awam, kemudian Asma bilang, aku teringat cemburunya kamu sehingga aku tidak mau naik. Apa kata Zubair? Andai kan kau naik lebih aku senangi daripada kau harus mengangkat ini dari kebun sampai rumah. Dan ini jadi dalil oleh sebagian untuk mengatakan bahwa boncengan lawan jenis hukumnya boleh selama tadi tidak terjadi sentuhan dan dilihat banyak orang. Artinya tidak terjadi khalwat. Baik, kok fatwa aneh kayak gini, Pak? Bukan saya yang pertama ngomong kayak gini, Pak. Cuman mungkin jarang disinggung oleh sebagian. Yang pernah menyampaikan seperti ini Syekh Mustafa Al-Adawi. Dan ini pernah dibahas dalam forum para asatidzah di KPMI, diangkat oleh Ustadz Muhammad Yasir STDI Jember, dan sempat dibahas bersama. Ya, kalau memang tidak ada pelanggaran syar'i, kembali kepada hukum asal, boleh. Wallahu a'lam. Aneh nggak rasanya, Pak? Aneh, baru tahu. Bukan berarti merekomendasikan ya, tapi menjelaskan status hukum. Kalau seperti ini masih diizinkan. Menjelaskan status hukum, bukan
merekomendasikan. Baik, sekarang misalnya ada ibu-ibu berangkat dari rumah ke kajian, naik Grab mobil. Nah, cuman berdua, driver dan seorang ibu. Tertutup kacanya, boleh? Tidak boleh. Solusinya gimana Pak? Buka jendelanya. Gak pakai AC, angin jendela Pak. Karena kalau Anda tutup jendelanya, maka khalwat. Apalagi kaca mobil di Indonesia itu agak gelap. Beda kalau yang di Arab kan tidak boleh terlalu gelap, maksimal sekian persen. Kalau di tempat kita sampai gelap gulita, nggak kelihatan luar dalam ya. Jadi seperti ini tidak boleh karena dia berkhalwat. Maka solusinya adalah buka kaca agar dia kelihatan dari luar. Wallahu a'lam. Ya? Kalau ada tambahan satu orang tidak masalah. Ya. Sehingga naik angkot itu boleh. Kan banyak